Oke, udah jam 7 mulai ya. Jadi kalau suara saya putus-putus atau nanti disconnect, harap maklum. Karena kan pakai internet gitu ya. Jadi saya lagi tidak di rumah seperti biasanya gitu. Jadi mohon maklum kalau ada suara lagu-lagu sedikit. Ya kapan lagi kerja sambil nongkrong kan gitu ya. Jadi sesekali cobalah kuliah online tapi nggak di rumah gitu. Asik ternyata asik. Ini saya sudah nyoba live session tapi nggak di rumah gitu ya. Asik juga. Kapan lagi bisa kayak gini kan itu ya. Nanti keburu normal, covidnya keburu reda ya, harus ke kelas ya, nggak bisa sambil nongkrong kayak gini gitu. Ya sesekali perlu dicoba. Jadi hari ini agendanya kita ngobrol-ngobrol santai aja seputar pemrograman atau seputar perkuliahan seperti itu selama 1 jam kira-kira kurang lebih, jam 7 sampai jam 8 kira-kira kayak gitu ya, untuk mengisi live session pertemuan ke-7 atau sebelum UTS. Nah, yang belum ngetik pertanyaan silahkan diketik pertanyaannya di link Google Form yang sudah saya berikan di WhatsApp seperti itu. Sekarang saya akan share screen dulu, saya matikan kamera ya. Oke, saya share screen. Nanti kalau mau nanya langsung silahkan ngetik di chat juga monggo gitu ya. Oke, udah kelihatan ya layarnya ya. Halo, udah kelihatan ya layarnya? Sudah Pak. Sip, mantap. Nah, ini Sudah Pak, sudah. Ini pertanyaannya nih. Bentar. Oke, ini caranya zoom. Nah, saya sini dulu. Ada yang ketik soalnya. Kelihatan Pak, siap. Nah, oke, dari atas ya. Dalam VB kan ada beberapa fungsi string. Apakah nanti fungsi tersebut akan terpakai semua atau hanya sebagian saja yang keluar pada saat UTS? Saya kira kepake di dunia kerja ditanya atau apa gitu ya, ternyata saat UTS. Ya jadi UTS materinya pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 atau materi yang hari ini. Itu ya, jadi dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-7. Itu untuk UTS-nya. UTS di up jam berapa, sama tenggatnya berapa lama. Seperti biasa UTS uploadnya Rabu, selesainya Jumat gitu ya. Jadi uploadnya Rabu, selesainya Jumat kayak gitu. Waktu pengerjaan UTS berapa lama? 3 hari, seperti bikin quiz ya. Sistem perkuliahan pemrograman visual seperti apa? Maaf, live session pertama saya tidak ikuti. Jadi ada kuis itu untuk kehadiran gitu ya. Jadi tiap pertemuannya itu mahasiswa dikatakan hadir apabila telah menyelesaikan kuis. Jadi kayak gitu. Lalu selain itu ada tugasnya nggak tiap pertemuan. Lalu materi ajar dan video presentasi. Lalu video praktikum itu semua diupload di Classroom. Kira-kira seperti itu. Suara saya bisa diterima kan ya? Di sini cukup gini soalnya. Lagunya cukup kencang. Bisa Pak. Bisa ya. Kurang keras apa gimana? Bisa Pak. Apa udah cukup? Udah cukup Pak. Udah cukup ya? Jelas ya, sip ya. Salah, agak salah pilih tempat nih kok. Ternyata lagunya kenceng. Oke. Pertanyaannya dikit ini, jadi silakan ya diisi aja pertanyaannya. Saya baca, saya jawab. Oke, yang ini udah. Bentar, saya sambil ngupload ya. Jadi bolak-balik sana sini. Aplikasi coding gampang dimengerti.
tergantung levelmu saat ini. Tergantung level, tergantung sekarang sudah bisanya apa gitu ya. Jadi kalau sudah bisa di satu bahasa pemrograman, coba ditingkatkan keseriusannya gitu. Jadi kalau masih command line, masih hasilnya berupa tampilan di terminal CMD, tingkatkan jadi yang ada GUI-nya gitu ya. Kalau sudah ada GUI-nya, ditingkatkan biar bisa jalan di lebih dari satu komputer, kayak gitu perkembangannya. Kalau sudah bosan di desktop, coba yang mobile kayak gitu. Tapi kalau di zaman sekarang itu ada yang bagus, Python. Ini malah keluar pembahasan. Nah, teman-teman bisa main kesini loh kok gambar ular. Gak ada keluar gambar ular, Python programming. Nah ini ya, jadi ini lagi tren, banyak orang sedang belajar ini kayak gitu, tapi basicnya sama. Jadi kalau teman-teman sudah bisa VB, Python ini cuma ganti bahasa aja. Secara logika, secara struktur mirip-mirip. Ya di sini juga ada perulangan, ada percabangan, ada variabel kayak gitu. Ya jadi konsep pemrogramannya sama. Ya cuma beda bahasa aja. Gitu ya, jadi tidak rugi belajar yang lain karena konsepnya pasti sama. Konsep pemrograman itu aja sebenarnya. Ya jadi kalau aplikasi coding yang gampang dimengerti, ini jawabannya adalah sekarang kamu sudah ada di level mana gitu ya. Nah kalau sudah berada di level itu, coba naik tingkat, atau di sana dulu dikuasai 100% atau 80%, baru naik tingkat. Tips memahami materi di matkul ini dan bersemangat waktu mempelajarinya, harus suka. Ya harus suka. Jadi kalau nggak suka, apapun mata kuliahnya susah. Ya beneran. Ya mata kuliah menggambar pun bagi dikasih ke mahasiswa, kalau mahasiswanya nggak suka gambar ya akan susah gitu ya. Kalau memang suka, misalnya dia suka matematika, ya serumit apapun mata kuliahnya tidak akan terasa susah kayak gitu. Jadi harus tipsnya adalah suka dulu seperti itu. Pemrograman itu harus mulai dari mana biar kita bisa lancar, dan hal apa saja yang harus kita kuasai, harus dikuasai terlebih dahulu. Pemrograman itu kuncinya adalah di cara berpikir yang terstruktur, kayak yang dipelajari di algoritma itu loh ya. Jadi harus terstruktur. Program itu kan sebenarnya adalah dia tuh menyelesaikan masalah, ada hal yang dilakukan kayak gitu ya, dan itu pasti terstruktur. Nah untuk membuat itu, untuk mengerti itu, ya harus berpikir terstruktur dulu kayak gitu. Makanya di algoritma dilatih, misalnya algoritma berangkat ke kampus dari rumah, apa saja yang dilewati. Jadi harus terstruktur, nggak boleh lompat kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, saya nggak pernah. Oke, udah 52 orang, ramai juga. Visual Basic fokusnya dipakai buat program apa? Visual Basic nanti jadinya desktop Windows only gitu ya. Jadi sebenarnya di kampus dipakai untuk mempelajari, bukan mempelajari, di kampus dipakai untuk jembatan sebelum ke mata kuliah pemrograman berikutnya gitu ya. Melatih logika sih ya. Output program. Nah jadi Visual Basic itu nanti jadinya desktop, jalan di Windows kayak gitu. Kalau kamu lancar di pemrograman ini, ya minimal bikin program koperasi, bikin program kantor-kantor kecil, catatan keuangan kayak gitu, yang sifatnya offline itu udah bisa ya harusnya. Mohon maaf Pak, terlambat baru selesai mandi. Enggak apa, santai.
kayak gitu ya. Apalagi tadi yang ditanyain, bener kan pertanyaan baru tuh masuk di bawah. Oke. biar nggak lewat. UTS ya, UTS sama waktunya seperti kuis. Sistem UTS masih sama di Classroom, tapi kayaknya ada praktikumnya ya, yang diupload adalah coding atau screenshotnya, kayak gitu kira-kira. Gitu kira-kira. UTS 3 hari. Waktunya jelasin dikit kisi-kisi UTS. Kisi-kisinya adalah materi ajar dan presentasi dan video di Google Classroom 1-7. Itu udah kisi-kisinya, nggak mungkin di luar itu ya, pasti 1-7. Oke, nggak apa-apa. Admit dulu. Semua nanya kisi-kisinya di Classroom. 1-7 tuh kisi-kisi udah ya, 1-7 tuh kisi-kisi. Pak, itu suara apa? Nah, ini baru datang ya. Saya lagi nggak di rumah nih, saya di kafe. Kapan lagi ngajar gini? Kapan lagi ngajar nggak di rumah kan itu ya? Nanti COVID keburu normal, kembali ke kelas lagi, nggak bisa merasakan ngajar tapi di luar kampus kayak gini. Jadi sorry kalau banyak suara orang lain. Ini saya sampai pegang headset nih biar suaranya masuk jelas, kayak gitu kira-kira. Jadi bukan berarti saya nyuruh kamu untuk keluar rumah, enggak gitu ya. Ya, bukan berarti kayak gitu. Tidak mengikuti protokol kesehatan, bukan berarti kayak gitu. Cuma cobalah sesekali keluar rumah, cari tempat yang cukup sepi, tidak terlalu banyak orangnya, gitu. Ya, coba sesekali kuliah online di luar, ternyata asik juga. Ini saya tumben maksudnya di luar rumah kelasnya. Oke, ntar ini saya share screen udah. Kasih. Ada lagi yang ditanyakan, silakan diketik di form atau mau ngomong langsung boleh, ketik di chat boleh, seputar pemrograman boleh, seputar perkuliahan boleh, kayak gitu ya. Jadi silakan. Jadi kita jadwalnya adalah hari ini pertemuan 7, lalu nanti pertemuan 15 baru ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu ya. Atau sewaktu-waktu jika mahasiswanya atau jika ada materi yang dirasa cukup sulit gitu ya, sehingga harus dijelaskan secara langsung. Tapi saya rasa video-video yang ngomong Pak Gandike jadi yang bikin video bukan saya tapi Pak Gan gitu ya. Jadi video dari Pak Gan itu saya rasa sudah bagus ya, sudah cukup jelas gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. UTS materi seperti kuis hari Rabu, berarti ya Rabu depan 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat kayak gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada nih di form, nggak ada pertanyaan lagi. Udah habis 13 pertanyaan aja. Ayo, enaknya bahas apa nih? Ketuker.
Enak minumnya. Coba aja ngopi. Ada. Oke deh, sambil nunggu pertanyaan, siapa tahu ada. Pak, kapan kira-kira mulai kuliah tatap muka? Kuliah itu kan, sekolah atau kuliah itu satu suara di bawah Mendikbud, ya, bukan ditentukan oleh kepala sekolah atau ketua kampus, ya, atau rektor atau apa pimpinan, itu bukan. Jadi kuliah online offline ini ditentukan oleh Mendikbud. Ya, saya nggak mau sebut nama, teman-teman pasti sudah tahu kan itu. Jadi instruksi kuliah online itu datangnya dari Mendikbud. Nanti instruksi untuk kembali kuliah seperti biasa itu juga datangnya dari Mendikbud, kayak gitu. Jadi kalau ditanya kapan kembali kuliah tatap muka, ya itu nunggu Mendikbud. Itu aja jawabannya. Ya, kalau ditanya kalau ditanya pengen kuliah tatap muka, jelas pengen, ya. Udah bosan banget di rumah nih. Ya udah bosan banget di rumah. Kayak gitu. Nah, kira-kira sekarang enaknya ngapain ini? Tidak ada pertanyaan. Mahasiswanya santai-santai ini. Kalau kemarin kelas Jarkom 1 banyak yang nanya, ya. Ini kan Dede ada yang Jarkom juga sama saya gitu ya. Itu pertanyaannya banyak ini. Bahkan nggak habis waktunya, nggak cukup waktunya 1 jam untuk bahas pertanyaannya. Wasit. Waduh, nah tuh ada yang nonton bola, wasit. Nah, mana orang ini? Halo, mau nanya itu apa gimana? Kalau nggak saya mute ya. Sip. Sorry saya mute biar tidak mengganggu. Nongkrong di mana Pak? Di Denpasar. Mau ikut? masih dekat rumah kok ini, Denpasar, enggak berani juga jauh-jauh. Gitu. Gas, ayo. Denpasar nih, masih Denpasar. Bingung Pak, laptop lagi dibenerin. Oh iya nih, laptopnya sama saya. Siap. Tunggu ya. Nggak boleh bahas itu, nggak boleh bahas bisnis nih, kan lagi kuliah. Sip. Sambil nunggu pertanyaan atau apa gitu yang ingin saya mau nyapa aja ya. Kalau gitu ya. Siapa yang bisa saya sapa ini? Baru nyapa hilang semua langsung. Nyapa kok laki semua nih. Ada mahasiswinya enggak ini? Oh, ini ada mahasiswi nih. Nyapa mahasiswinya ya, setuju ya. Ini ada mahasiswinya 1. Nah ya, ada mahasiswi 1. Semoga beneran mahasiswi ini. Putu Vera. Halo Putu Vera. Coba diaktifkan mic-nya. Putu Vera. Halo Putu Vera, halo. Wah, tidak ada suara ini. Putu Vera tidak ada suara. HP-nya ditinggal kayaknya Pak. HP-nya ditinggal. Nah, ketahuan kan. Tapi apa ya? Namanya juga apa namanya? Kuliah online gampang diakali. Kalau dipanggil satu-satu tahu ini yang mana yang beneran, yang mana yang tinggal, atau mungkin lagi dipanggil. Coba Pak panggil satu-satu. Woi, kamu lagi standby nantangin dipanggil.
Kita saja Pak. Iya Kita, Pak. Nah, eh, M Arif dari atas ya, M Arif Samsa. Hadir Pak. Weh, Apa, Pak? mantap, mantap. Lagi di mana? Lagi di mana? Pak. Lagi di mana? Di rumah kamar baru pulang kerja Pak. Di Bali. Iya di Bali. Oke, siap. Udah kerja biasa? Itu orang tua. Oh iya, siap. Oke, saya sapa yang lain dulu. Oke Pak, makasih. Bayu Ismail. Mana Bayu Ismail? Iya Pak, Oh ya mantap. Di mana ini posisi Bayu? di kamar baru bangun tidur. Oke, wah bangun tidurnya pasang alarm ya, pas live session gitu ya. Ya Pak, Luar biasa. Nggak kerja? nganggur aja dulu Pak. Oh nganggur aja dulu, siap, nggak apa. Ya, masih muda, nikmati waktu kan gitu ya. Putu Gede Anugrah Krisna. Wah ini mahasiswa lama ini. Mana Krisna? Ya Pak, kenapa? Oh, siap. Gimana kabarnya? Wih, baik Pak, baik Pak. Wih mantap. Sehat. Sehat asik. Siap. Detik ini masih aman. Oh detik ini masih aman, harus aman terus. Belum ada positifnya nih Pak. Iya. Jangan sampai positif ya. Apalagi pacarnya positif jangan. Iya. Iya, Sungkaro. Lupa Tapi Astungkar. kalau pacar nggak apa-apa Pak. Oh, pacarnya positif Astungkar. Nggak apa-apa Pak. Kalau pacar nggak apa-apa. Oh, itu siap. Berarti udah siap itu ya. Positif amin maksudnya Pak. Iya, itu udah maksud saya. Kira positif COVID. Jangan, itu bahaya, serem tuh. Ya, kita positif yang bahagia aja. Contohnya positif ambil. Kalau positif ambil kan bahagia. Bentar. Ini saya ketawa-ketawa sendiri di kafe. Itu nggak dilihat orang. Jadi apa namanya? Ada kendala nggak untuk perkuliahannya? Kira-kira? Jujur enggak saya pribadi tidak apa namanya? Tidak nyaman juga kuliah online gitu ya. Ya karena susah, mantau mahasiswanya susah gitu ya. Apakah mahasiswanya beneran ngerti atau enggak juga susah diukur, susah dipantau gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi beban juga sebenarnya. Boros kuota nih Pak. Iya begitulah. Ini saya biarpun di kafe pakai kuota HP loh. Karena tadi nyoba pakai wifi kafenya tidak kuat ya sinyalnya. Semoga nggak didengar. Iya begitulah. Tapi kalau di saya ya, maksudnya kalau di versi saya ya kuota memang boros, tapi saya hemat bensin dan hemat uang makan gitu. Karena motornya tidak terlalu digas dan makannya di rumah. Jadi saya beberapa bulan kemarin hitung-hitungan pengeluarannya malah angkanya lebih hemat sekarang. Kalau di kampus tuh ini malah curhat. Kalau di kampus itu tiap makan siang bisa 10-15 ribu loh. Ya, beli bensin seminggu sekali 20 ribu. Sekarang itu udah ada semua ya, nol. Ya. Kalau di versi saya kayak gitu, ya, tiap orang beda-beda sih, tiap orang beda-beda. Tapi kalau di saya jadinya lebih hemat. Ini malah gatel pengen keluar. bosan ya, udah setengah semester di rumah aja kuliah, jadi pengen nyobain keluar sesekali. Kayak gitu ceritanya. Ya uang keluarnya dari mana? Uang keluarnya dari uang bensin dan uang makan siang di kampus itu. Kayak gitu. Jadinya uang nongkrong sekarang. Itu ya kalau versi saya. Tiap orang beda-beda sih. Tiap orang beda-beda.
Tapi kalau ngandelin kuota aja, kuota HP itu mengandalkan itu aja susah ya. Maksudnya pasti limit ya, apalagi kalau kuliahnya berjam-jam gitu kan. Saya patok cuma sejam, apalagi tiap minggu gitu misalnya. Di Stiki kan enggak ya, di Stiki udah enggak, di Stiki satu semester 3 kali gitu ya minimal. Jadi udah dipikirkan biar tidak banyak menghabiskan kuota kayak gitu. Saya cek form, pertanyaan tidak ada pertanyaan. Dah, yang mau bertanya bahas apa boleh ngomong langsung, boleh ketik di chat, santai aja. Waktu sampai jam 8 gitu ya, sampai jam 8 kayak gitu. Bentar, saya mau minum dulu nih. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya, jadi ketik-ketik aja. Tips cepat lulus. Cepat lulus, tipsnya usahakan tiap semester IP-nya 3. Karena kalau IP-nya 3,0 ya, 3 minimal 3 koma lah. 3 koma bisa ambil 24 SKS. 24 SKS terus tidak ada masalah. Saya yakin kamu lulus 7 semester, 3,5 tahun. Jadi tips rahasia orang lulus 3,5 tahun itu adalah dia selalu IPK-nya 3 koma lebih ya. Jadi kalau sekali aja atau satu semester aja IPK-nya di bawah 3 koma, nggak bisa ambil 24 SKS, 22, 20, itu sudah menurun peluangnya untuk selesai 3,5 tahun. Tapi kata cepat, lulus cepat itu relatif. Tiap orang kan ada yang ngerasa 3,5 tahun cepat, ada orang yang merasa 4 tahun juga udah termasuk cepat gitu. Kan kuliah S1 tuh bisa 7 tahun. Nah, kuliah S1 maksimal 7 tahun. Jadi 4 tahun itu ya standarnya gitu ya. 4 tahun standarnya. 4,5 tahun pun masih normal. Ya, siapa tahu ada yang kerja pertengahan semester harus keluar negeri. Kayak gitu misalnya, jadi harus cuti dulu. Itu normal. Ya, di dunia perkuliahan itu normal. Ya, jadi jangan selalu berpatokan kalau 4,5 tahun, 5 tahun itu gagal gitu. Siapa tahu 4,5 tahun, 5 tahun dalam perjalanan kuliah CPNS dulu gitu ya. Kayak gitu. Jadi tidak ada patokan bahwa orang yang lulus 3,5 tahun, 4 tahun itu tanda kutip sukses. Tidak selalu. Nah, perjalanan orang beda-beda. Tapi kalau ditanya tips cepat kuliah, ya kamu harus pertahankan IPK-nya 3,0 plus terus, ambil 24 SKS terus. Kayak gitu. Itu pun juga harus melihat faktor kemampuan finansial gitu ya, karena kalau 24 SKS kan pasti bayarnya maksimal gitu ya. Waktu kuliah kan 24 SKS pasti padat di kampus Senin sampai Sabtu gitu. Banyak yang dipikirkan. Susah di praktikum kalau kuliah online Pak, ya betul sekali ya. Tapi gini Nanda namanya di bidang kita, di jurusan kita komputer, kuliah online itu masih jauh lebih gampang dilakukan. Ini bukan berarti saya bagus-bagusin jurusan komputer lalu ngatain jurusan yang lain kurang gitu, enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat bidang lain, jurusan lain gitu ya, yang non IT gitu, yang non IT itu ya, saya gimana ya mau nyebut jadi nggak enak. Anggaplah contoh perikanan, pertanian, itu kan ada praktikumnya juga gitu ya, kimia gitu ya, apoteker, kesehatan gitu. Itu bentar, suara putus-putus. Berarti sinyal internet saya nih. Bentar, saya gedein dikit. Tes. Aman ya? Udah aman Pak. Oh, aman tuh. Aman. Saya aman Pak, saya aman. Siap. Ya, jadi kita maklum aja dah sama-sama pakai internet gitu ya.
kadang saya yang turun atau kadang kamu yang turun gitu. Nah, jadi sampai mana tadi? Oh ya, praktikum susah dilakukan gitu ya. Ya, tapi kalau kita di bidang IT, kita praktikumnya masih di depan laptop gitu aja, ada tanda kutip lah ya. Ya, kita masih di depan laptop saja gitu ya. Lalu ya paling tambahnya dengan internet gitu ya, dengan internet sudah bisa praktikum yang sama dengan yang dilakukan di kampus kayak gitu. Jadi jurusan kita tuh tidak terlalu terpukul lah bilang bahasanya dengan kuliah yang harus dilakukan secara online kayak gitu. Ya kalau jurusan lain silahkan cari nama jurusan lainnya itu lalu coba dibayangkan seperti apa kuliah online mereka. Ya, gitu kalau mau berpikir yang merendahkan gitu ya, merendahkan jurusan lain gitu. Kalau kita mau tanda kutip jelek-jelekin jurusan lain kayak gitu jadinya ya. Tapi harusnya kita bersyukur aja ya. Kita harusnya positif saja, bersyukur saja. Sebenarnya praktikum kita tuh masih lancar ya, 80% lancar ya, 80% lancar, 40% lancar kayak gitu. Dan di seninya di IT itu ada simulasi ya, simulasi itu yang seni juga ya. Jaringan bisa simulasi, microcontroller bisa simulasi, bikin program di laptop sendiri ya. Lagi-lagi kita kalau ngelihat bidang lain, jurusan lain itu nggak ada loh simulasinya. gitu ya kira-kira ya. Itu jawaban nggak enak, maksudnya jawaban nggak enak tuh jawaban yang merendahkan tanda kutip jurusan lain ya. Jadi cara menjawabnya nggak enak, tapi begitulah realitanya. Lebih mending lulus cepat atau normal. Itu kalau menurut saya lebih mending adalah kamu manfaatkan dulu waktumu di kampus dengan semaksimal mungkin ya. Saya pribadi lulusnya 4 tahun ya, saya matiin kamera aja ya, mungkin sinyalnya, bandwidthnya gini juga jalan dengan kamera. Saya sendiri lulusnya 4 tahun ya, bukan 3,5, bukan 4 tahun saya 4 tahun tidak 3,5 kayak gitu. Jadi yang bukan berarti 3,5 nggak bagus gitu ya, 4 tahun nggak bagus juga gitu yang penting adalah kamu maksimalkan dulu apa yang bisa kamu ambil dan curi di kampus. Curi bukan berarti maling ya, apa yang bisa kamu dapatkan di kampus ya, ketemu orang-orang berpendidikan, menikmati labnya, fasilitas gitu, lalu bisa magang di sana sini dengan gampang, mau bekal surat keterangan aja dari kampus ya. Lalu bisa banyak hal ya, kamu bisa keluar masuk kampus lain dengan gampang kalau kamu masih ada di Stiki. Mau bekal surat aja sama jasa alma mater, bisa kemana-mana kamu ya, kayak gitu. Ikut seminar masih harga mahasiswa kayak gitu. Jadi yang seperti itu yang kadang dilupakan oleh mahasiswa. Jadi ingatnya dia adalah kuliah pulang, UTS selesai, lulus, bayar lagi ya, kuliah pulang, ujian, lulus, bayar lagi, skripsi selesai, wisuda ya. Setelah wisuda baru nyesel ya, mau masuk ke kantor orang susah ya. Siapa ngasih kalau bukan mahasiswa ya. Kamu tidak ada di instansi mana-mana, kamu individu setelah lulus kan gitu ya, kayak gitu. Mau ikut pelatihan apa, harganya harga normal ya. Mau belajar sama orang nggak mungkin lagi kan gitu ya. Mau ketemu dosen nggak mungkin lagi, udah lulus kan gitu ya. Apalagi mau coba lab ya, menikmati fasilitas seperti itu gitu ya. Itu yang saya rasa harus dihabisin dulu gitu ya, maksudnya dimanfaatkan dulu dengan maksimal selagi kamu di kampus kayak gitu sih. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa ikutin aja gitu ya, ya, yang mana aja ya. Kalau kamu suka bergaul ya ikut jadi panitia ospek, itu asik. Serius ya, panitia yang paling di banyak peminatnya, paling diburu oleh mahasiswa adalah panitia PKKMB.
Itu asik loh, asik. Seriusan asik. Saya pernah sekali. Ya asik. Ya, kamar cuci mata gitu ya. Tebar pesona, wah mantap. seriusan. Ya, yang laki-laki deh, yang cewek-cewek juga. Ya, cobalah. Coba ya. Jangan melihat lerwat gitu ya, mulai pedang, gerada gerudung, semana apa gitu ya. Ya, tapi cobalah. Karena kalau kamu udah lulus, itu nggak akan bisa diikutin lagi. Ya, Pak, saya kuliah lagi S2 nggak ada panitia-panitiaan. Ya, S2 tuh nggak ada BEM, nggak ada UKM, nggak ada HMJ, nggak ada konser-konseran, nggak ada panitia-panitiaan, nggak ada. Itu cuma ada dia satu aja. Ya, S2 tuh belajar ujian. Ya, ujian tesis 3 kali. Belajar ujian bimbingan gitu aja isinya. Nggak ada kegiatan ketiganya gitu. Itu aja isinya. Ya, itu cuma bisa kamu nikmati di S1. Jadi berhubung masih semester muda, semester 3 itu ya, masih banyak waktu, cobalah ikuti ya, cari pengalaman kayak gitu ya. Asik kayak gitu sih. Asik, bagus tuh pertanyaannya. Aduh, ada lagi yang ingin dibahas kira-kira? Ini saya sudah buka VB di laptop saya kira akan ada yang nanya program nih. 30 menit berlalu nggak ada. Ntar deh, saya coba share screen ya. Dan saya ngobrol sana sini aja. Nah, saya share screen. Oke. Nah, ini saya sampai buka VB di VirtualBox Windows 7 saya. Asik seni ya. Saya contohin open project, domain, VB, lalu kasir sederhana gitu ya. Kasir sederhana SLN. Nah, saya coba running, semoga mau. Nah, jumlah barangnya 3, harga barangnya 20.000. Ya, hitung 60.000. Kalau member dapat potongan. Nah, kalau nggak member normal lagi, bersih. Sip. Ya, jadi saya pakai Linux mulai tahun ini 2020. Laptop saya single boot Linux. Saya masih pakai Windows karena untuk kebutuhan kuliah gitu ya, itu tidak bisa lepas memang dari Windows. Siapa lagi Windows saya? Ya, isinya Google Drive ya, untuk data, backup data, lalu VB. Itu aja sih, itu aja ya. Oh ya, ada Photoshop. Tapi saya udah nggak pernah pakai dari lama nih. MATLAB ya, karena saya ngajar citra semester ini juga kayak gitu sih. Jadi masih tidak bisa lepas dari Windows kayak gitu. Jadi mulai tahun ini 2020 saya sudah single boot, single OS di laptop, pakai Linux aja. Kayak gitu. Nah, biar pernah dilihat kalau laptop saya ada visual studionya juga. Biar nggak Pak Gan aja. Biar nggak Pak Gan Dika saja. Kayak gitu. Ya udah, lagi 20 menit. Lagi 20 menit mau ngomong apa lagi nih? Ya di masih ada waktu.
aja boleh. Waduh. Jadi pemrograman, perkuliahan. Saya juga buka form, tidak ada update, tidak ada yang nanya di situ ya. Soal absen gimana? Soal absen tidak ada komplain ya. Soal absen A kuning tidak ada masalah berarti ya. Tidak, Pak. Aman, siap. Aman, Pak. Vibi di Linux duduk di web, Vibi tidak ada di Linux. Vibi tidak ada di Linux. Ya, namanya juga Microsoft Visual Studio kan gitu ya. Microsoft dan Linux itu beda alam. Kayak gitu. Vibi saya tadi di virtual box. Jadi virtual box saya ada Windows 7-nya. Nih saya liatin lagi. Saya tahu soalnya itu pasti menarik. Kayak tadi saya share screen tuh. Nah nih. Jadi Windows 7 saya jalan di VirtualBox nih Windows 7. Nah, saya punya Ubuntu juga, CentOS juga, cuma belum saya add aja jadi belum masuk di list ini gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, VB saya di situ jalan sini. Nah nih kayak gitu. Ini kalau dipakai bisa sama aja sama seperti pakai di Windows yang asli yang sebenarnya kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi bahasa Visual Basic itu cuma ada di Windows. Kalau bahasa C itu baru ada di multi platform gitu ya, di Mac ada, di Windows ada, di Linux ada. Nah kalau Visual Basic itu memang ada di Windows aja. Di Windows aja, di Mac tak ada, di Linux tak ada gitu. Karena memang bahasanya dari Microsoft untuk membuat program yang outputnya adalah desktop juga, desktopnya jalan di Windows juga kayak gitu. Kayak gitu. Jadi setelah kamu dapat C, semester 1 kan dapat C gitu ya. Lalu 2 dan 3 dapat web. Gitu harusnya. Kalau saya tidak salah. Nah, semester depan semester 5 lagi tahun depan itu kamu dapat OOP, Object Oriented Programming atau Java. Ya, Java itu bahasanya Android. Ya, bahasanya Android bisa juga jadi web, bisa juga jadi desktop. Kayak gitu. Jadi VB ini melatih logikamu sebenarnya. Ya. Kalau kemarin di C itu bahasanya cuma jadi program hitam putih kan gitu ya. Jadi program hitam putih cuma di keyboard aja. Nah sekarang ada kursornya, ada tampilannya, ada windownya, ada tombolnya kayak gitu ya. Jadi melatih logikamu biar bisa ngoding seperti itu. Sebelum semester depan kamu dapat OOP atau Java atau enaknya bilang ya bahasanya Android kayak gitu. Kira-kira perjalanan pemrogramanmu kayak gitu. Ada yang nanya di form, VB sama VBNet bedanya apa Pak? VBNet itu sebutan untuk VB versi 6.0. Mungkin internet masih ada banyak yang bahas gitu. Jadi saya share screen, saya perlihatkan Google search sebentar. Nah, di kafenya makin malam makin rame. Bentar ya. Udah share screen. Saya liatin VBNet. Keluarnya adalah VB yang jadul. Yang mana dia yang ini? Nah, ini Visual Basic versi 6 dulu. Ya, sekarang sudah 2010, 2012, bahkan 2015. Nah, ini yang dulu kayak gitu. Ya. Karena Visual Basic itu menggunakan
menggunakan framework.net itu sebenarnya. Ya, framework.net itu ini framework.net itu nih maksud saya net framework. Net framework ini miliknya Bill Gates, miliknya Microsoft nih, didesain oleh Microsoft kayak gitu ya. Jadi frameworknya si Visual Basic itu adalah dari net atau dari Microsoftnya sendiri kayak gitu. Jadi nyebutnya VB kayak gitu. Jadi yang sekarang sudah disingkat jadi VB aja kayak gitu sih kira-kira ya. Tapi nggak masalah juga. Jadi simpelnya gini, kalau orang tahu VB.net berarti dia programmer lama gitu lah ya, simpelnya ya. Jadi kalau dia nyebutnya VB.net itu berarti dia cukup angkatan lawas ya, angkatan cukup lawas. Jadi kalau nyebutnya VB aja berarti baru-baru. Itu sih, kalau nanya programmer tahu VB.net nggak? Tahu, berarti dia cukup lawas lah orangnya gitu ya. Kayak gitu. Netnya itu net frameworknya Windows. Framework itu kerangka ya, kerangka sesuai namanya kerangka. Kalau tidak ada kerangka kan tidak bisa jalan ya. Landasannya, pondasinya gitu ya. Jadi kalau mau jalanin program yang dihasilkan oleh VB itu harus install net framework dulu. Betul. Simpelnya kayak gitu. Makanya kalau kamu pernah install ulang Windows pasti install net framework juga kan itu ya. Nah, kayak gitu. Ya, Windows 7 adanya net framework 3.5 saja, Windows 7 tidak punya net framework 4 gitu ya. Kalau Windows 8 kebalikannya, dia punyanya framework 4.0 aja, tidak punya framework 3.5. Nah, yang gitu-gitu dah. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau beberapa aplikasi yang jadul masih perlu framework 3.5 di Windows 8 atau Windows 10, maka Windows 8 Windows 10-nya harus di-downloadin dulu framework 3.5. Kalau di Windows 7 aplikasi yang baru-baru minta framework 4 ya, harus diinstalin dulu Windows 7-nya framework 4. Kayak gitu. Framework itu kerangka. Ya, tadi kalau tanpa install itu programnya nak jalan. Ya, simpelnya kayak gitu. Sama saya ngobrol komputer bisa kesana sini, kesana kemari. Tapi asik lah ya. Ini yang sebenarnya saya rindukan di kelas gitu. Jadi kalau di kelas bosan belajar atau bosan ngajar bisa ngobrol sana sini, cerita-cerita gitu ya. Ya, ngobrolin yang kesana kemari gitu, asik. Itu yang tidak bisa dilakukan secara online karena terhalang kuota gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi, itu yang saya merindukan itu juga. Benar, cerita di kelas itu bagian yang asik. Ya gitu. Blendernya bunyi lagi, blendernya. Ini suasana kafe terbaru. Kapan lagi dosenmu ngajar pakai baju kaos duduk di kafe gitu ya, asik ya. Asik. Nanti saya mau coba nguji skripsi di kafe pakai baju kaos kayak gini sambil lancong, asik. asik mantap Pak. Iya harus tapi jangan jauh-jauh, jangan rame-rame juga ya. Ini cukup sepi lah, apalagi hari Kamis kan. Siapa lagi yang nongkrong di hari Kamis? Ini kalau hari Sabtu rame. Biasanya malam Minggu ya. Kalau malam Minggu enggak. Ya nggak dapat meja maksudnya. Pada ngajak cewek Pak, ya campur lah. Ya. Untung bukan saya yang ditanya ngajak cewek Pak. Pertanyaannya bagus ya. Pada ngajak cewek Pak. Sekitar sih gini ya, mix lah ya, cowok-cowok ada, cewek-cewek ada, cowok-cewek ada gitu ya. Lagi 10 menit kita selesai jam 8 aja. Jadi di mata kuliah saya live session itu lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih ya, tapi jangan dibandingkan dengan dosen lain gitu ya. Ya
kalau dosen lain manfaatkan lab sessionnya untuk ngajar beneran, ya itu haknya dia. Biar nggak besok-besok kamu komplain sama Pak Andika lab sessionnya ngobrol-ngobrol di kafe, sama Bapak ini kok belajar, ya nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap dihormati. Kayak gitu. Gimana? Satu pertanyaan terakhir deh. Satu pertanyaan terakhir. Udah kayak apa aja. Yuk, silakan. Satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Request lagu Slipknot, Pak. Waduh, tahu aja nih. Ya, tidak boleh membahas di luar topik. Rekomendasi laptop 2020, Pak. Waduh, ini di luar topik ini. Terlalu di luar topik itu. Kalau nggak mata kuliah perkampusan gitu aja lah. Besok kalau mau ngobrol di luar topik itu di IG aja. Di live Instagram aja janjian gitu ya. Ya di live IG aja janjian gitu ya. Ya. Kalau ngobrol, kalau di sini topiknya dipersempit dulu. Yuk, satu pertanyaan terakhir. Di form boleh, di chat boleh, ngomong langsung boleh. Pak, mana lebih mudah dipakai antara VB dengan VB.net? Sama aja kok. Saya pernah pakai versi 6, lalu pakai versi 2010 yang sekarang dipakai. Pernah pakai 2015 juga. Bentar, sama bahasanya sama. Ya, tak banyak berubah bahasanya. Sama, karena Microsoft tidak terlalu meletakkan fokusnya di situ gitu. Tidak banyak perubahan. Paling dia perbaikan bug gitu aja. Nama fitur, tapi fiturnya juga tidak terlalu bisa dirasakan kayak gitu sih. Jadi masih sama kok bahasanya. Kayak gitu. Oke ya, kayaknya itu pertanyaan penutup tadi. Jadi selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan silakan WA aja, saya pasti jawab. Gitu ya, tenang aja. Untuk absennya sekarang di mana, Pak? Oh, saya live session ini tidak saya absen. Wah, kena tipu ya. Nah, maksudnya live session ini saya tidak ngabsen gitu ya. Karena tidak semuanya bisa mengikuti. Saya yakin semuanya tidak bisa mengikuti karena ada soal kuota, waktu dan segala macam kayak gitu. Ya, absennya di quiz di classroom. Kayak gitu kira-kira. Ya, jadi terakhir terima kasih untuk yang sudah hadir. Yaitu nanti jika ada kendala, masalah atau apapun ya curhat boleh. Silakan di chat aja di WhatsApp kayak gitu. Ingat kita UTS minggu depan seperti biasa saya berikan hari Rabu, lalu waktu terakhir adalah hari Jumat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya tutup dengan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak.